Halo Healthy People, saya Dr. Murul Aisy, spesialis anak konsultan. Panggil saja saya Dr. Aisy. Saya akan menjelaskan tentang thalassemia, apa definisinya, dan seberapa besar sebetulnya masalah yang terjadi di Indonesia. Jadi thalassemia adalah kelainan genetik yang diturunkan dan merupakan kelainan di mana sintesis atau pembentukan dari globin dari rantai sel darah merah itu tidak ada, sehingga umur dari sel darah merah yang biasanya normal dalam 3 bulan akan terjadi kurang dari 3 bulan, sehingga sel darah merah cepat pecah. Dan karena itulah maka pasien-pasien itu perlu mendapat transfusi yang rutin. Dan di Indonesia sendiri, thalassemia sering sekali terjadi karena Indonesia merupakan bagian dari thalassemia belt di dunia, atau di sabuk di thalassemia, sehingga memang frekuensi thalassemia di Indonesia sangat besar. Untuk itulah kita harus menyadari bahwa thalassemia adalah suatu masalah yang penting yang terjadi pada anak-anak Indonesia. Ya, jadi gejala-gejala yang bisa ditemukan pada pasien-pasien thalassemia adalah pasien umumnya akan terlihat pucat, ya, lalu lemas, pusing, dan cepat atau mudah lelah, dan kemudian juga bisa disertai dengan pembentukan tulang wajah yang abnormal, ya, yang disebut nantinya akan kita kenal dengan facies sculi. Lalu juga bisa terjadi perut yang membesar dikarenakan adanya limpanya yang bekerja dengan keras, ya. Jadi mungkin itu yang gejala-gejala yang bisa atau umum terjadi pada pasien-pasien thalassemia. Bagaimana sih pasien thalassemia itu ditangani? Jadi yang terpenting adalah transfusi darah tentu saja, yang akan menjaga kadar hemoglobin itu tetap stabil sehingga bisa membantu dalam tumbuh kembang pasien-pasien thalassemia. Yang kedua adalah bagaimana pemberian kelasi besi yang baik. Tentu saja dosis disesuaikan dengan kondisi pasien. Dan yang terakhir adalah monitoring dari efek samping dari transfusi maupun obat tersebut di banyak organ yang tentu saja perlu ditangani oleh ahlinya, yaitu ahli hematologi onkologi anak. Iya, berikutnya adalah hemofili. Hemofili itu merupakan kelainan di faktor pembekuan darah. Jadi kelainan itu diturunkan dan kemudian darah pasien penderita hemofili akan sulit membeku. Hal ini tentu saja akan membawa dampak yang buruk, di mana sering terjadi perdarahan atau sering mudah terjadi memar, ya, dan itu bisa mengancam nyawa. Dan terapinya atau tata laksananya tentu saja dengan dilakukan penggantian dari faktor pembekuan darah tersebut. Tergantung dari jenis hemofilinya, apakah hemofilinya termasuk hemofilia A atau B, maka dapat kita ganti dengan faktor 8 atau faktor 9, di mana faktor-faktor tersebut terjadi atau terdapat dalam jumlah yang kurang pada penderita hemofili tersebut. Ya, yang terakhir mungkin pesan saya untuk penderita thalassemia atau hemofilia, bahwa dengan adanya unit thalassemia dan hemofili di Rumah Sakit Sentra Medika Cibinong ini diharapkan memberi manfaat yang besar untuk penanganan maupun support untuk tata laksana pada penderita maupun orang tua pasien. Dan kita harapkan anak-anak dengan thalassemia dan hemofili dapat merasakan bagaimana baiknya atau layaknya mereka berfungsi secara normal dalam kehidupannya nanti. Dan tentu saja kalian tidak sendiri, ada kita-kita yang bisa bantu kalian.